puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah dengan menjaga akidah kita jangan sampai keliru atau salah dalam berakidah. Jadi memilih Islam itu sudah benar. Di dalam Islam itu sendiri nanti banyak warna-warni, nah, dengan harus ngerti mana yang salah dan mana yang benar. Dan sebenarnya Nabi sudah memberikan koridor standar, bahasanya apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktu bihi ma abadan kitabullah wa sunnati. Tak tinggalkan dua perkara, kamu pegang selamat selama-lamanya, Quran dan Sunnah. Sunnah yang mana? Kata Nabi, sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nanti dalam riwayat yang lain, yaitu ma'ana wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku tetapi atau jalankan. Makanya koridor itu dengan pahami tiga hadis itu, maka dalam berislam dengan gak akan pusing, gak akan mumet. Karena nanti ada sebagian orang itu ketika diajak kepada Islam yang baik dan benar, jawabannya moh mas. Lah mau tonggoku ngaji rono ngaji rene saiki edan. Lah kok ngono. Mau ada dari memang aliran ini pindah. Jadi dia kalau masuk sufi. Sufi itu ada 1000 jenis lebih. Dengan aja memegang yang mana dengan bingung, gak bakalan ketemu yang benar. Karena sing siji ngajari ibadah dengan nyanyi-nyanyi, sing siji joget-joget, sing siji geleng-geleng kepala, sing siji wis akal-akalan. Makanya Bapak Ibu dan Allah, Islam yang tinggalkan Nabi enggak macam-macam seperti itu. Cukup yang sesuai Quran, Sunnah. Sunnah yang mana? Sunnahku, orang Rasulullah dan yang dijalankan para sahabat. Nah, pada kesempatan sore atau malam hari ini ya, saya akan menjelaskan sesuatu yang mungkin dengan belum pernah atau saya seingat saya jarang ada ustaz yang menjelaskan, yaitu apa? Urutan dari sejak yang paling rendah sampai yang paling atas di sana. Tujuannya apa? Agar kita ngerti posisi kita di sebelah mana. Di dunia aja kita bisa mengukur diri kita. Mau naik kerja di gedung antara 20 kan mesti wong elok, wong hebat, mesti gajine akeh kan ngoten, mesti sekolahnya dhuwur adoh gitu di dunia. Maka harapannya dengan nanti ngertos urutan-urutan ini dari awal sampai ujung yang paling ujung. Nah, kita jadi paham seberapa kecil kita, seberapa rendah kita. Bocorannya Allah sudah menyebutkan tentang diri kita di dalam Quran surat Al-Fatir, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Kamu ini orang-orang rendah di mata Allah. Sepele. Makanya tidak boleh kemudian kita sombong. Sampai Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannata maka nafi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil darah kesombongan. Nah, kita pelajari posisi kita agar nanti kita tidak sampai menjadi orang sombong. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang paling dalam, di situ diletakkan tempat namanya Sijin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mutaffifin. Kata anak pengawasan itu agar mungkin yang menyampaikan itu ngomong A dalil iki, ngomong B dalil iku, insyaallah aman. Tapi nek sejam jam ngomong alur idul kita ngulon, dalil satu pun enggak keluar. Nah, hati-hati. Apalagi urusan akidah. Nah, Allah berfirman tentang sijin, kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Wa adraka ma sijin kitabum marqum. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang pendosa durhaka itu benar-benar akan berada di tempat yang namanya sijin. Tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang tertulis dengan jelas. Mujahid dan Qatadah mengatakan sijin adalah tempat di bumi yang paling bawah, di mana kemudian sebagian ulama mengatakan itu adalah penjara di bawah neraka jahanam.
paling jero itu, nah niku namine sijin. Nah, kemudian di atasnya sijin itu nanti akan diletakkan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka yang menghuni adalah orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Terkait dengan orang kafir, Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 6, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Orang kafir, orang musyrik, ahli kitab, mereka semua kekal di neraka dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya terkait itu khalidina fiha abada jazaan li kufrihim wa mu'anatihim lil haqqi. Mereka kekal di dalam neraka sebagai balasan atas keingkaran mereka dan penentangan mereka pada kebenaran yang sudah ditawarkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jalan hidayah niku pilihan. Salatan niki wau kebak dugi ngajengan, begitu rampung ya tersisa namung panjenengan. Itu pilihan. Apabila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuk pilih Islam atau bukan Islam, pilihan. Begitu sudah pilih Islam, kuatkanlah diri jenengan di dalam Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Caranya jadilah orang Islam yang benar. Karena nanti ada orang Islam yang gak benar, ngakuni Islam tapi mencari pesugihan, ngakuni Islam mencari selamat dari selain Allah. Itu yang disebut orang musyrik. Ada juga ngakuni Islam tapi suka menghina agamanya sendiri, ngakuni Islam suka menghina saudaranya sesama Muslim. Itu yang disebut dengan orang munafik. Paribasane dengan gadah putra. Nyoto niku sing lairne garwa jenengan, putra kandung, dites DNA ping 10 ya tetep bener terus wong anak tenan iki. Tapi dino-dino kelakuane ngeloke pake niku nek jenengan dadi pake pripun. Dan Allah menyebutkan pada Quran surat An-Nisa orang-orang seperti itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Orang-orang yang ngaku Islam tapi suka mencela Islam itulah orang-orang munafik. Maka mereka akan diletakkan di neraka yang paling bawah dan tidak akan ada penolong siapapun yang bisa menolongnya. Sijil rokok. Nah, buminya itu sendiri dikatakan dalam Quran surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Berarti lapisan langit itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dari bumi seperti itu juga. Berarti bumi ini kegiatan pintu, siji loro 4, 5, 6 pintu. Maka perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Berarti berdasarkan ayat ini Bapak Ibu dan Allah, bumi ini pun lapisan enten pintu, langit enten pintu. Bumi sing enten pitu sing paling jero namine siji. Nah, kemudian di atasnya siji itu rokok-rokok. Nah, nanti di dalam bab tentang hari kiamat bumi itu akan dihamparkan. Cara bunder itu digawe cemet gitu kan. Nah, koyo ngono alam saya enggak tahu. Soalnya itu nek jalan ngertos nego kiamat riyen. Nah, kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan bumi itu ada 7 lapis. Dalam sabdanya tentang orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan atau tanah orang lain dengan tidak benar, diserpato, memalsukan sertifikat, kata terusan biaya itu. Nabi bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqin." Siapa yang mengambil tanah orang lain tanpa haknya dengan berbagai macam manuvernya, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Maka pada hari kiamat akan ditenggelamkan sampai ke 7 lapis bumi. Nanti dalam riwayat yang lain akan dikalungkan 7 lapis bumi. Oh, sing digeser semeter ping 7 lapis bumi ke bawah dikalungke. Nek boten dibleke, dintekke. Nah, mesti poso mesti. Nah, niku yang ketiga. Terus izin rokok 7 lapis bumi. Nah, kemudian langit. Nah, langit niku urutannya dari bumi ke langit 1 niku enten langit riyen. Nanti langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita sebutkan langit dunia dulu. Nah, jadi
Jadi langit di yang perbatasan antara dunia dengan langit satu itu namanya langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Fusilat, "Fasawwahunna sab'a samawati fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'a dunya bimasafiha wa hifdhan dzalika taqdirul azizil alim." Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Nanti tiap langit itu nanti ada urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat, berarti langit dunia, dengan lampu-lampu, bintang-bintang dan penjagaan. Berarti ada malaikat yang menjaga. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam Quran surat Al-Mulk Allah berfirman dengan bunyi yang serupa, "Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir." Dan kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu bintang-bintang, yang mana fungsi bintang itu selain untuk hiasan, namanya zayyana itu kan menghiasi, tapi kami jadikan juga sebagai rujuman lis-sayatin, alat untuk memanah para syaitan. Sehingga syaitan itu nanti dalam hadis disebutkan dia naik untuk mencuri berita, yang mana itu ditanyakan oleh para dukun, dan dia hanya akan terhenti di langit dunia, gak akan bisa menembus langit yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di langit yang pertama, ini langit dunia pun rampung ya. Nah, langit yang pertama. Nah, Nabi SAW bersabda, "Falamma jawaztu qala hada Adam fasallama alaihi fasallamtu alaihi faradda salam summa qala marhaban bil ibni shalih wan nabiy shalih." Maka ketika aku Isra Mi'raj sampai di langit yang pertama, di situ kemudian dikatakan kepadaku bahwasanya ketika sudah masuk di langit yang pertama, ini loh Adam. Maka ucapkanlah salam kepadanya, aku pun memberi salam kepadanya. Lalu beliau menjawab dan berkata, "Selamat datang wahai anak yang solih dan nabi yang solih." Berarti di langit pertama enten mbah jenengan, mbah Adam. Lah orang mbahmu Mas, nggih mbah kula gitu. Yang kedua, naik lagi ke langit yang kedua dengan riwayat yang berkelanjutan. Summa sa'ida bi Jibril alaihi salam ila sama'i saniyah fastaftaha wa qila man hada qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila aw qad arsala ilaihi qala na'am qila marhaban bihi fa na'imal maji'u ja'a wa fataha falamma dakhaltu id bi Yahya wa Isa wa huma ibnal khalati faqala marhaban bika ayyuhal akhis shalih wan nabiyyu shalih. Lalu Jibril membawaku naik ke langit kedua. Kemudian Jibril minta izin untuk dibukakan pintunya. Berarti tiap langit itu enten sing nunggoni, sing bukake lawang, juru kuncinya. Maka juru kuncinya bertanya, "Iki sopo?" Dia pun menjawab, "Jibril." Ditanya lagi, "Kowe mbek sopo?" Dia pun menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ditanya lagi, "Apakah sudah waktunya dia diutus ke sini?" Jibril menjawab, "Iya." Maka dikatakan kepadanya, "Selamat datang dan kedatanganmu adalah sebaik-baik kedatangan." Lalu pintunya dibuka. Ketika aku masuk, di sana ada Yahya putra Zakaria dan Isa bin Maryam. Keduanya adalah anak dari 2 saudara perempuan. Keduanya berkata, "Selamat datang wahai saudara yang solih dan nabi yang solih." Berarti Adam, Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa sa'ida bi Jibril hatta atas sama'i salisah fastaftaha wa qila man hada qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bika fa ni'mal maji'u ja'a fa fataha fa ida Yusuf fa ida huwa qad uqtiya syatarul husni fasallamtu alaihi faradda summa qala marhaban bil akhi shalih wan nabi shalih. Lalu Jibril baru naik sampai ke langit ketiga, lalu dibukakanlah pintunya. Kemudian ditanya, "Ini siapa?" Jibril ditanya, "Kamu sama siapa?" Jibril menjawab, "Bersama Muhammad." Kemudian ditanya lagi, "Apakah sudah waktunya dia diutus?" Jibril menjawab, "Iya." Maka mereka menjawab, "Selamat datang sebaik-baik tamu yang telah datang."
Lalu dibukakan pintu, ternyata pada waktu itu di langit yang ketiga aku bertemu Yusuf alaihissalam, dan ternyata ia telah diberi separuh keelokan rupa. Jadi wong sak dunya niku nek buatan dikelumpukke niku setengah niku ngene Nabi Yusuf. Jadi jenengan pun kumanan setengah didumeli sekian miliar menungso. Makanya nek enten wong kementus niku ora pas gitu. Sepersekian miliar manusia gitu. Nah, maka aku memberi salam kepadanya dan ia menjawab salamku, lalu berkata, selamat datang wahai saudara yang solih dan nabi yang solih. Adam, langit pertama, langit kedua dan Isa kalian Yahya, yang ketiga Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Fa'ataina sama'i rabbik faqila man hada qila Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa man waqad bu'isa ilaih qala na'am faqila marhaban bih na'mal maji'u ja'a fa'ataitu ala Idris fa salamtu alaihi faqala marhaban bil akhi sholih wa nabi sholih. Lalu aku sampai ke langit keempat, kemudian ditanya ini siapa? Dia menjawab Jibril. Ditanya lagi kamu bersama siapa? Dia menjawab Muhammad. Ditanya lagi apakah dia telah diutus? Dia menjawab iya. Maka dikatakan selamat datang sebaik-baik tamu yang telah datang. Lalu aku pun akhirnya masuk dan ketemu dengan Idris. Aku mengucapkan salam kepadanya dan dia menjawab selamat datang wahai saudara yang solih, nabi yang solih. Adam, kemudian Yahya, Isa, Yusuf, Idris. Nabi 4. Yang kelima, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa sa'ida bi ila sama'il khamis fastaftaha faqila man hada qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a qala falamma hasaltu idza Haruna qala hada Harun fasallama alaihi fasallamtu alaihi faradda summa qala marhaban bil ahli sholih wan nabiy sholih. Lalu aku dibawa naik ke langit kelima, kemudian diminta izin untuk dibuka pintu. Ditanya di sana siapa ini? Jibril menjawab Jibril. Ditanya kamu bersama siapa? Jibril menjawab Muhammad. Ditanya lagi apakah dia telah diutus? Jibril menjawab ya. Lalu dikatakan selamat datang, sungguh baik kedatangan tamu yang akan datang ini. Maka ketika aku masuk di sana aku melihat Harun alaihissalam. Jibril berkata inilah Harun, maka ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam. Ia menjawab salamku dan berkata selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. 1 Adam, 2 Isa dan Yahya, 3 Yusuf, 4 Idris, 5 Harun. Tapi lali kalau latihan ngapal gitu. Yang keenam, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa araja bi Jibril alaihi salam ila sama'i sadis fastaftaha fa qila man hada qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila aw qad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bih ni'mal maji'u ja'a qala fa idza ana bi Musa alaihi salam fa sallama alaihi fa qala marhaban bil akhi sholih wan nabiy sholih. Lalu Jibril membawaku naik ke langit yang keenam. Jibril minta izin masuk, ditanya ini siapa? Jibril menjawab ini Jibril. Ditanya lagi kamu bersama siapa? Muhammad SAW. Ditanya lagi apakah dia sudah saatnya diutus? Jibril menjawab ya. Maka dikatakan selamat datang, sungguh kedatanganmu adalah sebaik-baik kedatangan. Lalu aku bertemu dengan Musa. Aku pun memberi salam dan beliau pun menjawab salamku dan berkata selamat datang wahai saudara solih dan nabi yang solih. Ada Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa. Sampai 6 toh. Nah, 7. Summa sa'ida bi Jibril alaihi salam hatta atas sama'i sabi'ah fastaftaha fa qila man hada qala Jibril fa qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'isa ilaihi qala qad bu'isa ilaihi fa futiha lana fa idza ana bi Ibrahim munsidan dohrohu ilal baitil ma'mur. Aku dibawa naik ke langit ke-7 dan ia minta izin dibukakan. Lalu ditanya ini siapa? Dia menjawab Jibril. Ditanya lagi kamu bersama siapa? Dia menjawab bersama Muhammad. Ditanya lagi apakah dia telah diutus? Ia pun menjawab ia telah diutus. Maka dibukakanlah dan ternyata aku melihat Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. 1 Adam, 2 Isa sama Yahya, 3 Yusuf, 4 Idris, 5
Harun 6, Musa 7, Ibrahim. Dan Ibrahim baru bersandar di satu bangunan namanya Baitul Ma'mur. Berarti Baitul Ma'mur di langit ke-7. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah langit sing sakmono mbane niku isine namung nabi-nabi niku tok? Allah berfirman pada Quran surat Al-Mudaththir, "Wa may ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu mengenai tentara Rabbmu selain Allah itu sendiri. Quran surat Al-Mudaththir 31. Artinya di setiap lapis langit itu ada malaikat-malaikat dalam jumlah yang banyak. Nabi SAW mengkonfirmasi, "Uttotis sama'u wa haqqa laha antat ta'itto." Langit itu berderit itu pribadi. Terus dengan nate manggen ten omah lantai loro napa lantai 1 tapi panggung ning blabar. Jadi jenengan nek munggah muni nyek-nyek ngono niku. Nah, kedeng benten nggih. Kedeng nggih ngoten niku lah kaya muni. Nah, ya ngik-ngik ngoten niku. Nah, dikatakan kata Nabi, langit itu sampai muni ngoten niku. Dan pantas langit itu muni ngoten niku. Ma fiha maudhi'u arba'in asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajida lillah. Kenapa kok langit kayak gitu? Karena di langit itu tidak ada ruang sebesar 4 jari. Nah, kemudian nggak ada tempat seluas 4 jari ini, melainkan isinya sudah terisi dengan malaikat yang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tebak malaikat sampai umpul-umpulan nanti muni ngoten niku. Tapi para ulama mengatakan, bahwasanya dikatakan oleh Imam Nawawi, suara itu seperti suara pelana ketika dinaiki dengan beban yang berat. Cuman gitu, bukan berarti langitnya rusak. Nek kita muni ngoten niku berarti kayune ketipisan nopo-nopo. Nek langit boten. Ini cuma menunjukkan betapa padatnya setiap langit itu dengan malaikat, dan di antara sekian banyak malaikat itu, di situ ada nabi-nabi tadi 1, 2, 3 sampai 7 lapis. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jarak antar langit ini pinten? Nah, dikatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Hibban, baina sama'il ardi masiratu khamsina mi'ah sana. Antara langit bumi dengan langit satu itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'aini masiratu khamsina mi'ah. Dan antara langit 1 ke 2, 2 ke 3 sampai ke 7 itu setiap lapisnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ah wal arsy bahr. Dan di antara langit yang ketujuh dengan aras Allah itu ada lautan. Nah, lautan. Dan kemudian dikatakan lagi di sini, baina a'lahu wa asfalihi mithlu ma baina sama'aini. Bahwasanya jarak antara itu semua sama dengan jarak 2 langit. Jadi langit ke-7 ke lautan itu 500 tahun perjalanan, lautan ke aras Allah itu 500 tahun perjalanan. Mungkin kalau itu oke. Dan kemudian Ibnu Qayyim mengatakan jarak yang sangat besar antara langit-langit ini menunjukkan betapa agungnya Sang Pencipta dan bahwa Dia berada di atas semua itu, beristiwa di atas arasnya. Dan terus Allah itu terpikon, terdhuwur niku. Nanti orang-orang sufi mengatakan Allah itu ada di mana-mana, niku keliru. Nanti orang sufi lagi mengatakan Allah itu menyatu dengan kita di dalam diri kita, hati kita, itu keliru. Nanti orang Nasrani mengatakan Allah itu ketika di langit turun dalam bentuk firman sampai ke bumi jadi anak manusia, niku keliru. Makanya niki akidah. Makanya catatan saya di depan nanti harapannya dengan belajar niki dengan terus ngertos akidah yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di atas langit yang ketujuh yang paling ujung niku enten namine Sidratul Muntaha. Tadi ada Baitul Ma'mur, terus ada Sidratul Muntaha. Nah, Baitul Ma'mur niku napa? Nabi SAW bersabda, "Farofi alil Baitul Ma'mur fasa'altu Jibril faqala hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin sab'una alaf malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma'alaihi."
kemudian diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur itu di langit ketujuh tadi, maka aku bertanya kepada Jibril dan dia menjawab tentang Baitul Ma'mur. Ini loh jenenge Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat untuk sholat di dalamnya, dan setelah itu mereka tidak pernah keluar, mereka keluar tapi nggak pernah kembali lagi. Terus sebagian ulama menjelaskan itu Ka'bahnya para malaikat, dan posisinya itu jejak Ka'bahnya kita yang ada di Mekah, lurus tapi di langit ketujuh. Jadi malaikat itu tiap hari 70.000 barang itu medal buatan balik lagi. Nah awake dhewe mungkin nek didik tiap tahun atau tiap bulan umroh, mungkin didik balik menaikkan ngoten to. Nah nek niki Baitul Ma'mur niku yang sudah ke situ ndak ke situ lagi. Setiap hari minimal 70.000. Nah nanti di atasnya Baitul Ma'mur itu ada namanya Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 16, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra," dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya besar dengan 600 sayap. Indah Sidratul Muntaha, dilihatnya dalam bentuk asli itu ketika berada di Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di sebelah Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Idyaksa Sidrata mayyaksa, ketika sidrah diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Itu ayatnya. Nah, kemudian penjelasannya pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, "Summan talaqa bi hatta intaha ila sidratil muntaha fa idza nabaquha mislu kilahi hajar." Kemudian aku dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Ternyata buahnya seperti kendi-kendi hajar. Jadi ada daerah namanya Hajar. Di situ ada mobil ini dulu. Nah, Sidratul Muntaha, sidr itu pohon sidr itu, atau bidara itu. Nah, wae kan buder-buder itu loh. Apa buder? Nah, adong. Nah, pangnandur. Nah, wae niku, niku didudoke teng langit ketujuh yang paling ujung. Niku ada Sidratul Muntaha besar. Nah, wae niku bentuke kaya kendi-kendi yang ada di daerah Hajar. Kemudian dikatakan wa idza waraquha mislu adanil filah, dan daun-daunnya itu lebar-lebar kayak telinga gajah. Kemudian qala faqasiyaha ma yansaha min amrillah. Lalu sidra itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya dari perintah Allah. Jadi wahyu Allah dari atas, dari atas turun itu meliputi Sidratul Muntaha itu. Kemudian faqasiyaha launun ma adri ma huwa, maka ia pun ditutupi oleh warna yang aku tidak tahu apa itu. Terus dodong ini warna-warni yang warna ini itu bukan biasa. Anak dulu kita kenal ini merah, hijau, kuning, biru, terus susah muncul yang Tosca, yang hijau kukus, yang macam-macam. Mungkin coba yang sing luwih aneh mulai. Jadi kita tidak pernah lihat warnanya. Kemudian qala summa udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Jadi Sidratul Muntaha sebenarnya surga, tapi diperlihatkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mundur lagi ke belakang. Dari dunia sampai ke langit ketujuh. Niku jaraknya pinteng. Nah, kalau sempat hitung-hitung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hitungan kalau pun ini. Nah, disebutkan bahwasanya dari dua riwayat yang saya sebutkan tadi, maka jarak bumi sampai dasar langit pertama, bumi sampai langit pertama yang paling dekat itu 500 tahun. Terus tiap langit itu tebalnya 500 tahun. Antara langit 1 dengan 2 500 tahun. Antara 2 ke 3 500 tahun. Antara 3 ke 4 500 tahun. Tebalnya 500 tahun. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, total jenengan nek pengen enek tekan langit pitu niku butuh 7.000 tahun perjalanan. Nah, kuwi numpak apa? Nah, numpak bulog, Pak. Nah, bulognya kan pundi? Boten ngertos. Nek ngomongnya habis kan duwe ngomongnya. Mang nyilih tekok wae sewone piro. Makanya tadi saya katakan, jin, setan itu hanya mampu dilapis langit ke-1. Langit bumi itu loh. Langit 1 pun belum bisa masuk. Dan nanti ruhnya orang-orang kafir, musyrik, munafik tadi tidak boleh masuk ke langit 1. Nanti dalam bab
tentang kematian, tentang ruh. Itu yang bisa naik sampai ke langit ketujuh cuma ruhnya orang mukmin yang ikhlas dalam beriman, yang bertauhid, yang tidak kecampur kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku butuh waktu 7.000 tahun. Nah, kemudian di atas niku kan tadi Sidratul Muntaha sebelah surga. Nah, surga niku bertingkat-tingkat. Dan surga itu dikatakan oleh Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajah. Tingkatannya surga niku. Jadi ngomong ini Sidratul Muntaha, niki aras itu kan, niki Sidratul Muntaha, niki surga. Surga niku bertingkat-tingkat. Nah, tingkat-tingkatnya dikatakan oleh Nabi terdapat 100 tingkatan. Jarak antara dua tingkatan seperti langit dan bumi, saking adoh. Makanya niki ketoke mau gambarnya semenit ini aslinya rasionya itu jauh banget. Nah, jenengan mangke mau mlebu mak kecil ngono. Ono terus kemaki ning donya wis tuwek main raleren terus piye. Makanya gak salah ketika Nabi mengatakan salasun, ada 3 orang yang Nabi Allah nanti gak mau melihat, gak mau mengajak bicara. Kemudian wala yuzakihim, tidak akan mensucikannya, walahum adabun alim, dan dia dapat adab yang pedih. Yang pertama saykhun zanin, wis tuwek cek doyan zina. Enten boten tak niki? Enten. Jujur mawon enten. Kula dene isi kajian teng gilingan niku sing do tawoke ya tuwek-tuwek gitu kan. Saykhun zanin. Terus bariku yang kedua al-malikul kadzab, seorang raja pemimpin yang mendusta. Entar boten. Ya saya dicocok oleh KPK niku kok. Oh, saya akan gini akan gitu, saya cocok KPK. Itulah. Kemudian yang ketiga al-ail al-mustakbir. Usra duwe ini memaki gitu. Napa? Keren sombong. Entar boten wonten niku. Enten keluar gitu kan, dikai sego karo tanggane. Ah, mau aku nek mau koyo ngono, aku pengen pizza. Wis mati ya wae. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 orang ini itu ya Allah cilin biangan itu makin rawuh. Nah, kembali ke situ. Di antara surga-surga yang bertingkat ini yang paling tinggi ini namanya Firdaus. Nabi SAW bersabda, "Idza sallamtumullah fas'alahul firdaus." Kalau kamu minta kepada Allah, minta Firdaus yang paling dhuwur ini loh. Jadi jenengan bayangke Habib kula niki Sidratul Muntaha niki Firdaus. Surga bertingkat-tingkat paling dhuwur niku Firdaus. Nah, karena ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Berarti surga niku semoga kayak bintang-bintang. Nah, yang paling dhuwur niku Firdaus. Lalu jenengan jangan bayangke kalau surga dikai omah cilik-cilik ngoten niku boten. Kula boten remehke omah-omah jenengan niku boten. Maksud saya yang akan dikasih ke jenengan itu sebuah surga yang gede. Bahkan gedenya sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kula bayangin niku jenengan dikei sak bumi siji utuh nggih jenengan. Karena nanti ada pohon di surga niku, pohon niku berdiri tegak, wite niku napa jenenge? Rimbun. Niku jarak dari ujung daun sini ke sini niku butuh 100 tahun perjalanan. Terus enten mengke kemah. Kemah bentuknya putih orang bunder. Diameternya niku 60 atau 40 tahun perjalanan. Kalau nek ngitung niku nggih kira-kira mriki tekan Yogyo. Kemah. Terus ibarat dengan duwe omah niku, terus gawe kemah ten latar. Kemah cilik, omahe gede ngoten to. Nah, maka nek kemah cilik lah, wis parane kok gede biyen. Otomatis surgane gede biyen. Makanya jenengan nanti nek wis mlebu surga jenengan ora bakal gagas tangga. Kenapa? Karena tangganya punya kenikmatan sendiri dan setiap orang tidak akan pernah ngiri. Kenapa? Karena dia nggak akan melirik kiri kanan karena dia ada di tempat yang sangat luas. Tapi nek ngeten iki lirik tangga ketok jendela ning ayo enggak tangga bantu pitahnya. Tangga bar ngene bar ngono akhirnya ini demi saya meri ya itu muncul. Makanya niku dinten dunya. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kali. Nah, kemudian di sini tadi ada juga yang namanya Iliyin. Nah, ini nomor 9 surga terus Iliyin. Allah berfirman pada Quran surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi Iliyin wa ma adraka ma Iliyun kitabun marqum yashaduhul muqarrabun
Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, yang berbakti itu disimpan di tempat yang tinggi, namanya Illiyin. Ibnu Katsir mengatakan Illiyin berada di tempat yang paling tinggi di dekat arsy Allah. Jadi Sidratul Muntaha sebelahnya adalah surga bertingkat-tingkat yang paling tinggi di Firdaus, dan kemudian menutupi itu semua lautan, di atas lautan itu adalah arsy Allah. Nah, Illiyin itu nyempil di bawah arsy Allah, ditaruh di situ catatan orang-orang baik, orang-orang yang beriman, yang tidak kecampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Ini kita elek-elek kita harus pokoknya. Benten dengan itu namanya kita mriku wonten ning siji mau. Dan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang-orang yang mati syahid di dunia hari ini, mati syahid, orang-orang Palestina dan seterusnya, yang mati syahid dengan cara yang benar, bukan sing nganggo bom bunuh diri yang aneh-aneh itu, bukan, tapi yang baik dan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka rohnya itu ditaruh di bawah arsy Allah. Niku enten lampu-lampu yang digantung, di mana mereka diciptakan ulang dalam bentuk burung yang berwarna hijau, dan roh mereka dimasukkan ke tembolone. Nek vaksinnya nang tembolone kaya duro kaya napa niku. Nah, dilebokke mriku. Nah, burung niku, vaksin niku kerjaane bendina mabur teng surga. Dari surga satu ke yang lain, kan surga tadi bayangannya kan semobar ngoten to. Saksake meh ning ndi sakaron rono rene medhut mriku makan buah-buahannya, minum airnya, nek pun wareg bali ten susoe yang bergelantungan di bawah arsy Allah. Makanya mereka kemudian ditanya sama Allah, piye jalurmu apa meneh? Wis tak dadekake ngene. Kata mereka, kula namung nyuwun setunggal, mangke sampe melih, kula tak jihad melih, mengke nek sedo kajeng mriki melih. Kata Gusti Allah, tidak bisa. Oh, nggih pun nek makaten mangkabarke tentang keadaan kami di sini. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya mereka wala taqulu liman yuqalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Enggak, mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan nikmat. Maka PR-nya, nek jenengan pengen mati syahid, matilah syahid dengan cara yang baik dan benar. Maka tema berikutnya, nek kalau udah kesupen, bagaimana cara mati syahid yang baik dan benar. Karena nanti ada orang, aku tak mati syahid baik, tapi orang yang tak ngobong, McDonald atau Pizza Hut, lah ngopo, lah aku jadi Joko, ngelamar orang itu renek wong gelo, arep kuliah karena ide, golek gawean renek sing nompo, sekolah yo renek sing gratis tak mati bae. Engko dipapak karo bidadari. Niku sing ngeken ustate sing mangkat muridé ustate lega. Tapi nek ngajari poligami kawin meneh ustate mangkat dhisik. Nah, bilang atos. Makanya tadi di depan saya ngomong Islam dengan pun bener. Nah, ben boten klentu dengan harus belajar pada sumber-sumber yang benar dengan cara apa? Disampaikan Islam itu ayat, hadis, sunnah Nabi, sunnah para khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat. Niku nek kaidah niku bener-bener dihayati insyaallah selamat dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sidratul Muntaha surga. Di atasnya ada yang ke-10 dan ke-10 namanya kursi. Dengan yang sering dengan nama ayat kursi. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Kursi niku nggih niku dan dewa kula ngedit nganti adan rampung. Kursi niku singkat cerita tempat di mana Allah akan meletakkan telapak kakinya. Ini hadis boten kula cantum kita niki. Ini menajeng bisa. Nah, di atas kursi itu nanti ada tadi yang saya sebut sebagai lautan, yaitu air. Nek kursi tadi dalile iki ayat kursi niku, mungkin ten hadis ini kula lali dari nyambung. Nah, di bawah di atas kursi itu ada air. Nabi SAW bersabda, karena Allah lam yakun sayyidun ghairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dulu Allah itu ada dan semua enggak ada selain Allah, dan arsy Allah berada di atas air. Nah, baru kemudian di atas air itu ada arsy Allah. Allah berfirman pada Quran surat atau pada 129, Rabbul Arsyil Azim. Allah itu adalah pemilik arsy yang besar gitu. Nah, Allah di atas arsy-Nya dalam firman-Nya Quran surat Toha ayat 5,
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arasnya istiwa. Istiwa niku nek wong Jawa ngarani jumeneng. Nah, jumenengnya Gusti Allah di atas aras. Imam Malik punya kaidah. Al-istiwa maklumun, sing jenenge jumeneng itu bisa dipahami apa maknanya. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, tapi jumenengnya Allah seperti apa? Tidak ada orang yang tahu. Patra larame itu. Oh, saya ulangi. Yang namanya jumeneng itu sudah bisa dipahami maknanya, gitu. Kemudian yang kedua, wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana jumenengnya Allah di atas aras tidak ada orang tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah ada di atas arasnya jumeneng itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, nekoke piye-piyene itu adalah kekeliruan atau bahasa lainnya bid'ah. Makanya Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama punya rumusan apa yang menjadi penyebutan tentang Allah di dalam Quran dan Sunnah kita terima apa adanya, tidak usah ditafsirkan yang aneh-aneh. Sehingga kesimpulannya urutan pertama si jin di atasnya neraka, 7 lapis bumi, langit pertama sampai ke 7, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi dari bumi sampai ke 7 butuh 7.000 tahun. Lalu di atasnya ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha, sebelahnya ada surga yang paling dhuwur Firdaus. Kemudian di atasnya itu ada air. Nah, baru kemudian di atasnya ada aras, di bawah aras Allah ada iliyin, kemudian ada susur-susur mano, burung hijau yang di situ ruh para orang yang mati syahid berada di situ. Kemudian ada kursi, di bawah air tadi ada kursi, kemudian aras, kemudian di atas aras itu ada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau ngomong ke Allah berada di atas aras, di situ nanti pembahasannya panjang. Apakah Allah butuh aras apa enggak? Jawabannya enggak. Apakah Allah lebih besar daripada aras atau enggak? Jawabannya lebih besar. Apakah Allah melekat pada aras atau enggak? Jawabannya enggak. Itu singkatnya. Intinya, sedemikian besar alam semesta ini menunjukkan bagaimana semua itu tetap lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa taala. Pramila, nek jenengan bisa menghayati kata-kata saya tadi, penjelasannya tadi, jenengan nek dengar adzan Allahu Akbar, niku nek tenan jenengan dong niku sing mau sampe niku nek wong iman niku terus mikir berarti aku cilik bisa. Berarti aku ki remeh banget. Makanya enggak salah ketika Allah menyebut kita antumul fuqara inda Allah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Iku nek basa alus e, basa kasar kuwi iki kabeh. Ora usah dodo lagi gitu. Wong nek wis tuwek mlaku sithik titik kok itu tak coba tempat main, tempat judi, tempat ya Allah. Ya, monggo mudah-mudahan ini bisa